Ya, selamat datang di AR Otomotif. Dalam video kali ini kita akan membahas sebuah mobil elektrik yang diproduksi di pabrik Hyundai Indonesia. Ini dia Hyundai Ioniq 5. Well, ini merupakan sebuah mobil listrik yang memiliki platform yang hanya diperuntukkan untuk mobil listrik. Tidak seperti mobil listrik Hyundai lainnya yang memiliki tipe mobil yang bermesin konvensional. Mobil ini hanya untuk mobil listrik saja. Untuk mobil Ioniq 5 ini sendiri, dia juga memiliki dua varian baterai. Yang pertama adalah yang 58 kWh. Itu untuk yang standar range, dan yang untuk long range itu dia memiliki kapasitas baterai 72,6 kWh. Dari masing-masing tipe baterai tersebut memiliki dua varian lagi, yaitu Prime dan Signature. Nah, untuk yang kita review ini adalah yang untuk standar range dan tipe Prime. Untuk perbedaannya sendiri dari kapasitas baterainya, untuk yang standar range ini memiliki kapasitas baterai 58 kWh yang dapat menempuh jarak sekitar 380 km. Berbeda dengan yang long range. Kalau yang long range itu antara tipe Prime dan tipe Signature-nya itu berbeda range. Kalau yang tipe Signature itu dia bisa mencapai 450-an km, namun untuk yang tipe Prime dia memiliki jarak tempuh 480-an km. Jadi untuk yang long range memiliki perbedaan antara tipenya seperti itu. Nah, untuk ini merupakan yang tipe standar range memiliki jarak tempuh 380-an km. Dan secara tampilan memang mobil ini tampil sangat futuristik, dimana kita lihat semuanya itu tampilannya sangat futuristik. Dan kalau kita lihat lamnya, dia membentuk pixel-pixel kotak gitu yang membuat tampilannya sangat futuristik dan seperti mobil konsep, tapi ini memang sudah dikeluarkan oleh Hyundai-nya sendiri. Yang sangat kami sayangkan itu adalah untuk di bawah ini ada lampu sen, dan ini lampu sennya itu dia masih menggunakan teknologi halogen. Seharusnya kalau kita berbicara mobil listrik harusnya semuanya sudah menggunakan teknologi LED, tapi ini untuk lampu sennya dia masih menggunakan lampu halogen. Dan untuk headlampnya dia memang sudah menggunakan lampu LED full. Berbicara dapur pacu, mobil ini memiliki posisi mesin di belakang, tidak di depan, dan mobil ini mengusung rear wheel drive, jadi motornya juga ada di belakang. Nah, di depan ini untuk kap mesin ini, kalau kap mesinnya ini kita buka, itu bukan mesinnya di depan. Nah, untuk pengangkatannya cukup mudah karena dia sudah dipopang oleh dua hidrolik yang cukup besar, jadi agak enteng, walaupun ininya tuh sebenarnya kap mesinnya berat. Dan kalau kalian menganggap ini sebuah mesin, itu salah besar, karena ini adalah tempat penyimpanan. Kalau dibuka, ya tempat penyimpanan yang cukup besar, dan ini bisa buat naruh tas kalian, dan kalian tidak perlu khawatir akan panas di atas kalian di sini, karena mobil ini memang mobil listrik, jadi tidak ada hantaran panas di depan sini. Nah, untuk mesinnya sendiri, mobil ini ada di belakang, dan mobil ini merupakan sebuah mobil yang berpenggerak roda belakang. Dan kalau kita lihat di depan sini, kita hanya bisa melihat liquid ini yang nantinya bisa kita refill atau kita ganti. Nah, berbicara tenaga, mobil ini dengan mesin listriknya 58 kWh itu bisa menghasilkan tenaga 167,6 horsepower dan torsi 350 Nm, dan tenaga tersebut disalurkan ke dua roda belakang. Kalau kita berbicara tampak samping, mobil ini masih terlihat futuristik, dan kita lihat velgnya tertutup rapat, mengingat ini memang sebuah mobil listrik. Memiliki garis panjang dari belakang sampai depan dan membentuk ketajaman sehingga membuat tampilannya lebih futuristik. Dan di bawah sini ada hiasan hitam-hitam dok ini yang membuat tampilannya seperti sebuah SUV. Untuk handle-nya, dia handle-nya tuh rata. Untuk tipe yang Prime ini dia tidak bisa kita pencet di sini kemudian nongol. Dia harus kita dorong dulu baru kita tarik handle pintunya. Berbeda dengan yang Signature, kalau kita bawa kuncinya, saat kita mendekat kita pencet tombol, dia otomatis akan membuka
handle-nya dan tinggal kita tarik. Kalau ini kita perlu dorong dulu, dia tidak bisa otomatis kebuka. Kemudian memiliki spion yang sewarna body dan ada lampu sen berbentuk pixel-pixel di spionnya sini. Untuk kaki-kakinya mobil ini sudah menggunakan velg berwarna two tone, dia warna silver dan black piano, jadi tampilannya lebih mewah dan memiliki profil ban 235/55 ring 19 dan bannya menggunakan ban Michelin Primacy. Berbeda dengan yang tipe Signature, kalau yang tipe Signature dia sudah menggunakan ring 20, namun kalau yang untuk Prime ini dia masih menggunakan lingkar velg 19. Nah, dari sisi pengereman, mobil ini depan belakang sudah dilengkapi dengan sistem pengereman disc. Kalau kita berbicara tampak belakangnya, ya terlihat sangat futuristik sekali ya, mengingat lampu-lampuannya ini di sini. Kanan kirinya ini untuk headlampnya dia berbentuk pixel-pixel gitu yang menampilkan sebuah teknologi yang sangat canggih dan bentuknya pun sangat aerodinamis ya. Oke, kita bahas satu persatu. Lampu stop lampnya dia sudah menggunakan lampu pixel-pixel ini dan sudah berteknologi LED, tapi lampu mundur dan lampu sennya dia di bawah sini masih menggunakan lampu berteknologi halogen. Sangat langsung sekali sebenarnya. Dan kalau kita lihat di bawahnya sini itu dia lampu-lampuannya hampir sama kayak lampu-lampuan mobil truk ya, di belakang kotak sen lampu mundur sama lampu rem tuh berbaris. Tapi yang kalau yang merah ini dia bukan lampu rem tapi dia sebuah reflektor. Tampilan yang paling gue suka itu adalah diffusernya sini yang tampilannya tuh sangat dinamis ya, membuat dilihat dari belakang tuh tampak sangat gagah dan menawan kalau menurut kami ya. Di belakang sini untuk kaca belakangnya sudah dilengkapi dengan defogger dan ini ada spoiler yang sudah ada lampu remnya di sini dan ini berteknologi LED. Kemudian antena yang sudah menggunakan shark fin dan kanan kirinya ini dia spoilernya nyambung ya dari atas sampai dengan ke batas kaca ini yang dihiasi dengan clear black piano. Tapi kenapa ya mobil ini tidak dilengkapi dengan wiper di belakang? Padahal itu sangat membantu pada saat hujan dan kita mundur. Walaupun mobil ini memang sudah dilengkapi dengan kamera mundur sehingga kita tidak perlu melihat ke belakang, kita hanya melihat kameranya saja sudah cukup. Tapi menurut kami yang terbiasa dengan semua konvensional agak belum terbiasa dengan kamera mundur. Oke, kita buka bagasinya. Yes, bagasinya cukup luas mengingat mobil ini memang hanya diisi dengan 2 row dan di sini bisa diisi dengan 2 buah koper yang besar. Dan kalau kita buka di bawahnya sini dia ada tempat penyimpanan toolkit yang lumayan besar nih di bawah sini. Dan yang gua agak unik di belakang sini dia ada power outlet di pojok sini nih, nggak tahu fungsinya buat apa. Mungkin kalau yang tengah kekurangan asupan listrik bisa ngambil dari belakang sini kali ya. Kalau misalnya bagasinya ini kurang luas, kalian bisa melipat bangku tengah dan itu hampir serata lantai. Nggak rata lantai banget, dia agak nongol dikit, tapi ya so far lumayan lah. Nah, kalau kita duduk di bangku belakang itu rasa duduknya nyaman banget menurut gua, karena ini bangkunya dilapisi dengan jok yang berbahan kulit. Semua yang kena tangan kita itu berbalut kulit semua. Dari ini armrest yang di pintu, kemudian yang atas-atas ini dia empuk-empukan, tapi ini masih diplastikin. Semuanya berbahan empuk, tapi yang ini keras ya, agak empuk semua. Semua menggunakan bahan yang agak empuk. Nah, kita bahas satu persatu. Yang di sini di belakang bangku belakang sini, kalau kita duduk berdua, di tengah sini bisa kita buka sebuah armrest dan dia ada 2 buah cup holder di armrestnya sini. Kemudian kalau kita bicara kelegaan kabinnya, ini sangat lega karena mobil ini hanya mengusung 2 row. Lihat aja, ini legroomnya sangat lega, kemudian headroomnya juga lega, jadi duduk di belakang sini tuh sangat nyaman ya. Door panelnya memang gua sampein tadi dia menggunakan bahan empuk-empukan. Di sini ada handle yang jadi berwarna silveran gitu. Dan ini tuh mirip kayak
Datsun Go ya handlenya ya. Bentuknya begini, cuman ini tampil lebih mewah. Kemudian ada power window dan ada tempat penyimpanan terbuka di door panelnya sini. Kalau kita berbicara door panelnya ini, dia ada ambient light-nya warna biru di belakang armrestnya sini, yang buat di belakang sini, dan juga di di speaker belakang sini. Kemudian untuk asupan AC yang kita dapat di bangku belakang sini itu ada di ini nih, di tiang ini nih. Jadi kita dapat asupan AC di sini, yang asupan AC ini bisa dibuka atau tutup secara manual dari belakang sini. Kemudian dapat 2 buah USB slot di bawah sini, dan ada tempat penyimpanan handphone yang kita cas di bawah situ. Nah, kalau kita berbicara duduk di depan, yang paling menyita perhatian itu adalah setirnya dan entertain yang ada di depannya. Kenapa? Karena setirnya itu dia modelnya hampir sama kayak mobil-mobil jadul ya. Dia nggak bentuk segitiga gitu, nggak bentuk T, tapi dia kanan doang. Dan ini bawahnya itu flat bottom, jadi memudahkan buat kalian yang berbadan besar untuk masuk kendaraan ini. Nah, untuk setirnya ini dia juga sudah bisa di setel, tilt, dan juga teleskopik, jadi sudah lengkap sekali. Kemudian bahan dashboardnya ini menggunakan bahan empuk, benar-benar menggunakan bahan empuk, semuanya menggunakan bahan empuk. Ini doang nih bahan plastik keras, dan tempat penyimpanan tertutupnya di sini itu dia modelnya kayak selorokan ya, bukan dibuka ke bawah gitu, dia modelnya kayak selorokan. Di sini ada armrest yang kalau misalnya dibuka itu dia ada tempat penyimpanan yang kecil, dan kalau ini diangkat itu di bawah sini itu ada tempat penyimpanan yang cukup besar, dan ada 2 buah USB slot di depan sini. Mungkin ini buat ngecas handphone dan ditaruh sini, jadi memudahkan pengemudi dan penumpang depan untuk ngecas handphone. Jadi deket ya kalau dari sini. Nah, selain 2 USB slot di sini, ada juga USB slot 1 di sini dan power outlet 12 volt di depan sini. Kemudian di bawahnya ada tempat penyimpanan handphone juga. Kalau kita lagi ngecas handphone, kita taruh di bawah situ. Nah, di sini juga itu ada cup holder 2 biji di depan sini. Jadi memudahkan ya pengemudi dan penumpang depan buat ngambil minuman di sini, kan deket ya. Nah, kemudian kita bahas entertainnya. Entertainnya ini semua full LCD, dari nggak full LCD sih, LCD-nya kotak-kotak ya. Ada sebuah tonjolan ini, floating ini, sebuah floatingan gini, dia dari kanan sampai kiri. Di sini ada head unit, dan sini adalah instrumen clusternya. Instrumen clusternya mobil elektrik itu memang harus sudah full digital. Dan yang paling gua agak aneh ya, instrumen clusternya ini agak ketutup setir. Walaupun tadi gua rubah naik turun, maju mundur, tetap aja ketutupan sedikit ya. Walaupun kita bisa lihat, tapi tetap aja setir ini agak mengganggu pandangan kita ke instrumen clusternya ini. Kemudian di tengah sini memang ini sebuah head unit, bukan sebuah head unit ya, sebuah entertain. Jadi di sini bisa menampilkan baterai kita lagi tinggal berapa dan segala macam. Terus entertain unitnya juga di sini, dan ini berukuran 12,3 inch. Di bawahnya ada kisi-kisi AC, dan di bawahnya ini ada tombol-tombolan buat mengatur entertain yang ada di sini. Dan selain tombol-tombolan di sini, kita juga bisa mengatur di tombol-tombolan yang di setir ini. Nah, di setir ini tombol-tombolannya itu sebelah kiri untuk instrumen untuk entertain, dan sebelah kanan ini untuk cruise controlnya juga. Oh iya, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan sistem Hyundai Smart Sense. Di bawah tombol-tombolan buat ngatur entertainnya ini ada panel AC yang dia tuh full digital ya. Panel AC-nya full digital. Jadi kita harus pencet pakai touch screen. Jadi agak ribet sih kalau kesenggol dikit. Kerubah nggak ya? Kita belum coba sih. Kita beralih ke tuas-tuas nih yang ada di belakang setir. Banyak banget tuas-tuasnya kalau kalian pengen tahu. Di sini ada buat seperti biasa wiper, sebelah kanan buat buat lampu-lampuan, kemudian ada shifternya di belakang setir sini, dan di bawah tombol-tombolan setir ini ada mode berkendaranya. Kita bisa ada tombol-tombolan di sini, dan sebelah kanan ini ada satu tuas tambahan. Ini merupakan persneling dari mobil ini. Jadi persnelingnya dia pakai tuas di sebelah kanan sini. Kemudian kita beralih ke sebelah kanan setir. Sebelah kanan setir ini dia ada speaker di atas sini. Gua nggak ngerti ya maksudnya speaker ditaruh sini tuh apa ya. Tapi ini speaker bukan sih. Tapi dia bentuknya kayak speaker ya, cuman dia empuk-empukan gitu.
Kayaknya bukan speaker deh. Di sebelah kanan sini ini ada kayak kain-kain gitu, cuman gua nggak tahu ini speaker bukannya. Terus di bawahnya ada panel AC, dan di bawahnya panel AC ini dia ada buat pengaktif stability control, terus buat arah lampu, dan ada cutek brake dan tombol auto hold-nya di sebelah kanan situ. Kemudian kita beralih ke door panel. Door panelnya sama seperti di belakang, dia menggunakan bahan soft touch, dan yang terkena kulit kita juga semuanya soft touch. Jadi sudah cukup mewah sekali untuk door panelnya ini, dan lagi-lagi handle-nya ini sama seperti Datsun Go. Cuma ini lebih mewah doang sih. Nah, selain itu di sebelah kanan sini sama seperti di belakang, dia ada ambient light-nya warna biru di sebelah handle di sebelah armrest pintu sini sama di speakernya situ. Kemudian power window dia sudah dilengkapi 4 titik, dan yang otomatis tuh hanya di pintu kanan kiri depan aja, yang belakang masih manual. Dan sini ada electric mirror, dan electric mirrornya itu sudah dilengkapi dengan auto refresh pasti, dan ada pengunci pintu di sini. Kemudian tempat penyimpanan terbuka, ya di bawah pintu sini ada tempat penyimpanan terbuka, cup holder, kemudian sini tempat penyimpanan terbuka, dan yang paling besar tuh di tengah sini tempat penyimpanan terbukanya. Menurut gua ya cukup menarik juga sih sebuah Ioniq ini. Nah, untuk bangkunya ini bisa di setel secara elektrik yang di bangku depan sini, namun yang di bangku penumpang depan itu dia masih menggunakan manual. Spion tengah dia sudah dilengkapi dengan dynamic view-nya, namun dia masih manual. Dan sun visor kanan kiri dia ada kacanya dan ada penutupnya juga. Kemudian sini buat lampu-lampuan nih, dan lampu-lampuannya ini dia sudah berteknologi LED ya, jadi sudah cukup menarik. Nah, itu tadi review kami tentang Hyundai Ioniq 5 ini. Memang mobil ini tampil lebih futuristik, lebih kekinian lah ketimbang mobil listrik Hyundai lainnya. Dan mobil ini hanya satu-satunya mobil Hyundai elektrik yang dibuat hanya untuk elektrik saja, tidak dipergunakan juga oleh mobil konvensional. So, dengan range harga yang saat ini sekitar 700 atau 800 jutaan ya, menurut kami cukup worth it untuk kita memiliki sebuah mobil Hyundai Ioniq 5 ini. Dan Hyundai Ioniq 5 ini adalah mobil listrik pertama yang diproduksi di pabrik Hyundai di Indonesia. Jadi kita bangga kita bisa membuat sebuah mobil elektrik ini walaupun brandingnya milik Korea atau Hyundai. Sementara itu dulu review kami tentang Hyundai Ioniq 5 ini. Untuk lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jangan lupa gue ingetin lagi untuk like, komen, dan share semua video kami ke sosial media Anda. Dan jangan lupa juga untuk subscribe jika Anda belum, dan aktifkan tombol loncengnya. Bersama gue Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam otomotif.